Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah wal mawaddah war rahmah fi qulubil mu'minin bitilawatil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hazan nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna wa ahlina minan nar. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata kalimat yang patut keluar dari lisan lidah kita pada subuh hari ini kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berdoa kepada Allah. Allah tempatkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai, yang mampu mensyukuri nikmat Allah, yang istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam meninggalkan seluruh larangan yang Allah larang untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi kita pada bulan Rajab, Allah berkahi kita pada bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi, Bapak, kata-kata balighna, sampaikan kami, balighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan, punya 4 makna. Yang pertama, Allahumma tawwil umurana. Yang pertama adalah, ya Allah, panjangkan umur kami. Ini yang pertama, Pak. Bukan hanya panjang umur. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan nas'aluka sihatan wa afiyah. Yang kedua adalah jasmani, badan yang sehat. Jasmani, badan yang sehat. Ada orang umur panjang sampai Ramadan tapi badan sakit, nggak bisa puasa. Balighna Ramadan, umur panjang, badan sehat. Bukan hanya badan sehat, Bapak Ibu, rohani juga sehat. Ini yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi. Umur panjang, bukan hanya badan yang sehat, tapi rohani juga sehat. Ada orang yang umurnya panjang, badannya sehat, rohaninya sakit. Orang puasa Ramadan dia nggak puasa. Umurnya panjang, badannya sehat, ikut puasa juga. Orang tarawih dia nggak tarawih, rohaninya sakit. Ini banyak sekarang, Pak, umur panjang, badan sehat, rohani sakit. Dengar azan itu kayaknya nganggu kali. Ih, ini kok udah azan, cepet kali nih. Jangan-jangan yang azan salah nih. Ini rohaninya lagi sakit. Ya. Dan salah satu contoh orang yang rohaninya sakit, Pak, kalau lagi bawa kendaraan. Ini kan kebanyakan kita kalau lagi bawa mobil, nyetir mobil atau bawa motor, pas lagi azan, Pak, itu mobil motor dibelokkan ke parkiran masjid, itu nggak bisa belok, Pak. Susah kali belok, lurus aja dia. Hayya 'ala shalah, mau diputarkan masuk ke parkiran masjid susah.
Tapi kalau lewat depan Ramayana, lewat depan TCC, nggak belok pun belok sendiri dia, Pak. Nah, ini mobil kita sekarang nih, mobil, motor. Tapi kalau yang hadir ini enggak. Ya, ini yang hadir ini enggak. Ini saya yakin, ini wajah-wajah hamba-hamba Allah yang soleh. Insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga beserta keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Umur yang panjang, badan yang sehat, rohani yang sehat. Yang keempat gak kalah penting, Pak. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban. Rezeki yang luas. Allah dan Nabi itu tahu. Ini kita pahami doa berkah Rajab, Sa'ban sampai ke Ramadan. Yang keempat ini rezeki yang luas. Allah itu tahu, Pak, gimana tabiat hamba-hambanya. Nabi itu tahu bagaimana tabiat umatnya, Pak. Kalau udah Ramadan itu, ya, apalagi mau Lebaran, itu tahu pengeluaran ini umatku pengeluarannya besar nih kalau Ramadan. Apalagi mau Lebaran. Jadi makna balighna Ramadan yang keempat adalah luaskan rezeki kami yang halal yang baik. Rezeki itu banyak, Pak. Ya, rezeki yang paling baik adalah halalan thayyiban. Ya ayyuhallazina amanu, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu kana lakum aduwwum mubina. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian apa yang kami rezekikan kepada kalian di permukaan bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Bapak, kalau kita telaah Al-Quran, kalau kita buka hadis-hadis Nabi, ketika Allah dan Nabi berbicara tentang rezeki, maka dua kata ini selalu disematkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadisnya, halalan thayyibah, halal baik. Ada yang halal baik, ada yang halal belum tentu juga baik, maka digandeng terus nih, halalan thayyibah, halalan thayyibah. Ustadz, halal nggak baik itu contohnya apa? Sate kambing itu halal, Pak, tapi Bapak makannya 100 tusuk, kira-kira baik atau enggak? Enggak. Ya, jadi makna Allah menyampaikan itu halalan thayyiban, rezeki yang halal dan yang membawa kebaikan. Lalu ada juga yang bertanya tentang derajat hadis doa. Apakah Nabi betul-betul pernah berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan? Ada yang bilang ini palsu hadisnya, seperti hadis awal Rajab, puasa awal Rajab itu hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan At-Tirmizi, Bapak Ibu, Nabi pernah membaca doa ini, Pak. Nabi pernah membaca doa ini. Derajat hadis ini adalah mauquf. Jadi hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Sebetulnya hadis itu dua, Pak, mutawatir, ahad. Mutawatir itu sahih, sahih li ghairihi, hasan, hasan li ghairihi. Ini mutawatir. Ahad ada derajatnya yang mauquf, ada nama hadisnya mursal, ada nama hadisnya mun'an, ada nama hadisnya munqati, ada nama hadisnya dhaif, dan ada dhaifun jiddan. Ini ahad. Tapi selama itu ucapan Nabi, apapun derajatnya, ada hadisnya. Ya. Apakah kita boleh berdoa dengan menyebut kata-kata Allahumma barik lana, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sa'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan? Boleh, nggak dilarang, Pak. Doa baik itu nggak butuh dalil, Pak. Doa yang baik nggak butuh dalil. Sama ini teman-teman generasi Fisabilillah, ini pegawai semua, Pak. Anak-anak muda pegawai. Lalu mereka berdoa, ya Allah, angkat derajat kami, tempatkan kami di tempat yang kami bisa istiqomah dan amanah. Nabi nggak pernah berdoa, ya Allah jadikan hamba Rasul, ya Allah angkat derajat hamba. Nabi nggak pernah doa seperti itu, Pak. Lalu apakah ketika Bapak jadi seorang pegawai atau Bapak bekerja di kantor, kita berdoa, ya Allah angkat derajat kami, tempatkan kami di tempat yang kami bisa istiqomah dan amanah?
Apakah nggak boleh doa seperti itu? Boleh. Doa yang baik nggak butuh dalil. Bapak Ibu, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul la zilla illa zillallah, pada hari di mana tidak ada naungan pertolongan kecuali naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini safari subuh generasi fisabilillah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kajian kita, saya mewakili teman-teman mengucapkan ribuan terima kasih. Generasi fisabilillah ini tahun ketiga. Iya Bang Raja, ini tahun ketiga. Di dalamnya Pak, anak-anak muda semua Pak. Ada yang kerja di Pemprov, ada yang kerja di Pemkab Bintan, Pemko Tanjung Pinang, ada yang di Sekwan, ada yang di Reskrim Polres Tanjung Pinang, ada yang di perbankan, ada yang kuliah, ada yang di Dishub. Nah, ini kita rangkul Pak, anak-anak muda ini. Kalau kita yang sudah tua-tua ke masjid udah wajar Pak, tapi yang muda-muda ini ke masjid langka. Kita rangkul, kita ajak ke masjid. Harapan saya hanya dua Pak, harapannya dua ya, ini harapan minimal. Yang pertama, kalau kita sudah nggak ada, masjid kita masih rame Pak. Jadi kalau ada anak-anak yang ke masjid, jangan dilarang kalaupun itu ribut Pak. Cucu-cucu kita ke masjid jangan dimarahin kalau ribut, namanya anak-anak sukanya ribut. Lari sana, lari sini, anak-anak Pak. Nabi sholat bawa cucu Nabi Hasan Husain, naik ke punggung Nabi, Nabi nggak marah. Umar bin Khattab lagi syahadat, itu jarinya dipegang Pak, jarinya dipegang, Umar nggak marah. Hasan pernah guling-guling orang lagi sholat, guling-guling dari ujung ke ujung Pak ya. Namanya anak-anak hobinya ribut, namanya anak-anak hobinya main-main. Jadi kalau lagi sholat anak-anak main-main jangan dimarahin. Anak siapa kau nih, pecicilan, jangan dimarahin. Namanya anak-anak. Yang bahaya itu kalau bapak-bapak yang lari sana sini, ini yang bahaya Pak ya. Kalau anak-anak wajar, yang bahaya tuh kita yang tua-tua ini yang lari sana lari sini Pak ya. Ini harapan pertama. Kalau kita udah nggak ada, masjid kita masih penuh. Yang kedua Pak, harapan kita ke anak-anak muda ini, minimal bisa memfardu kifayahkan orang tuanya. Minimal bisa memfardu kifayahkan orang tuanya Pak. Orang tuanya meninggal, yang baca Quran anaknya. Orang tuanya meninggal, yang duduk di samping jenazah, yang baca Yasin kah, yang baca Al-Quran anaknya, yang baca doa anaknya, yang tahlil anaknya, yang mandikan jenazah orang tuanya anaknya, yang ngapani jenazah orang tuanya anaknya, yang mengangkat keranda jenazah orang tuanya anaknya, yang menyambut jenazah orang tuanya di liang lahat anaknya. Sebanyak apa dosa orang tua itu? Idza mata ahadukum ghasalau ibnah wa kafana alai ibnah wa shalla alai ibnah wa dufina alai ibnah dakhalal jannah. Kalau seandainya kalian meninggal dunia, yang mandikan jenazah kalian anak kalian, yang ngapani jenazah kalian anak kalian, yang menyolatkan jenazah kalian anak kalian, yang menyambut jenazah kalian di liang lahat anak kalian, sebanyak apapun dosa kalian, Allah jamin kalian untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini minimal. Yang kedua ini Pak, jadi adik-adik ya, belajar. Pengabdian terakhir anak kepada orang tua itu secara nyata apa? Memfardu kifayahkan orang tuanya yang meninggal dunia ya. Dan ini letak keberhasilan orang tua Pak. Letak keberhasilan orang tua bukan anak itu dapat pekerjaan yang layak. Keberhasilan orang tua bukan ketika anak itu S1, S2, S3, tapi keberhasilan orang tua dalam mendidik anak ketika seorang anak
mampu mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadai ila sama wa yaqul rabbighfirli wali walidayya. Ketika anak ini mampu mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, ya Allah ampunkan dosa kedua orang tua hamba. Mampu dia mendoakan orang tuanya, mampu dia melaksanakan fardu kifayah orang tuanya, Pak. Habis. Bapak, wabakatir ruh. Dalam hadis Imam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Pak, bab al-janais, tentang jenazah, apa kata Nabi? Wabakatir ruh. Ruh kita menangis, Pak. Ruh itu kan selalu mendampingi jasad selama jasad belum dimasukkan ke liang lahat. Wabakatir ruh, ruh kita menangis. Kapan ruh kita menangis, Pak? Ketika jasad kita udah terbujur kaku di ruang tamu rumah kita, Pak. Kita punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, nggak ada anak kita yang dampingin jenazah kita, Pak. Yang baca Al-Quran, pengurus masjid. Yang baca doa, pengurus masjid. Yang baca Yasin, majelis taklim. Punya anak 2, anak sibuk duduk di bawah tenda, istri sibuk nangis. Yang baca Quran orang lain. Ketika itu rohnya melihat, Pak, wabakatir ruh, roh nangis. Roh kita nangis. Kenapa roh kita nangis? Malaikat datang menyampaikan kepada roh. Satu ayat dalam Al-Quran itu dibacakan malaikat kepada ruh yang ngelihat jasadnya terbujur kaku, anaknya nggak ada satupun yang mau mendoakan. Sibuk di bawah tenda, sibuk anak-anaknya di luar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahu juludan ghairaha liyazuqul azab. Kullama nadijat juluduhum koro, lihat nanti. Siap-siap jasadmu kami hancurkan. Kullama nadijat juluduhum, siap-siap jasadmu akan kami hancurkan. Baddalnahum juludan ghairaha, baddalnahum juludan ghairaha. Ketika tubuhmu hancur, kami ciptakan lagi, kami hancurkan lagi, kami ciptakan lagi, kami hancurkan lagi, kami ciptakan lagi. Liyazuqul azab, agar kau rasakan bagaimana pedihnya azab kami. Jadi anak itu bisa membawa kita ke surga, anak juga bisa membawa kita ke dalam neraka. Lalu apa kata Nabi? Watabassamatir ruh. Roh kita senyum melihat jasad kita, Pak. Roh kita senyum melihat jasad kita yang terbujur kaku di ruang tamu rumah kita. Senyum roh kita melihat jasadnya. Ya. Yang mati kan jasad, Pak. Ruh nggak pernah mati, Pak. Yang mati itu jasad. Namanya kematian adalah perpisahan antara jasad dan ruh. Roh nggak pernah mati, sampai kapanpun roh nggak pernah mati. Yang mati jasad, yang jadi bangkai jasad. Roh kita senyum melihat jasad kita. Ya, watabassamatir ruh, roh kita senyum. Kenapa roh kita senyum? Dia punya anak 2, dia punya anak 3, dia punya anak 4. Yang baca Yasin anaknya, yang baca tahlil anaknya, yang baca doa anaknya, yang menangis dengan doanya anaknya, Pak. Ya. Yang akan siap-siap untuk memandikan jenazahnya anaknya, yang lagi megang-megang kain kafan anaknya, bukan orang lain, Pak. Pak, kita meninggal, Pak. Sehebat apa yang memimpin doa? Wah, ini yang memimpin doa kiai besar, yang memimpin doa ustadz besar, hafal Quran, yang memimpin doa, Pak. Sama doanya seperti kita ke penyengat naik pompong. Syukur-syukur nggak hujan, lambat nyampai. Tapi kalau anaknya yang mendoakan orang tuanya, anak yang mendoakan orang tuanya, Pak, kalamhil basar, nggak ada hijab antara anak dengan Allah, langsung nyampai, Pak. Kalamhil basar, bagaikan mata kita berkedip cepat.
Doa anak untuk orang tua nggak ada hijab, doa orang tua untuk anak juga nggak ada hijab. Rohnya senyum, anaknya yang baca Quran, anaknya yang ngaji, anaknya yang baca doa dan meneteskan air matanya ketika anaknya baca doa, Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosa orang tua hamba ya Allah, masukkan dia dalam surga ya Allah. Nangis dia. Kenapa rohnya senyum? Malaikat datang, Pak. Malaikat datang membacakan surah Al-Fajr ayat yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ay engkau roh yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau roh yang tenang, anakmu anak yang soleh, yang baca Quran anakmu, yang tahlil anakmu, yang akan memandikan jenazah engkau anakmu, yang ikut mengapani jenazah engkau juga anakmu, yang nanti akan menyolatkan engkau juga anakmu. Hai engkau roh yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan yang tenang. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, dan masuklah engkau ke dalam surga. Tinggal kita pilih, Pak. Kita mau roh kita yang menangis atau kita mau roh kita yang senyum. Lagi-lagi pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan anak-anak kita untuk itu, Pak? Ini pertanyaan yang paling besar, Pak. Kami berterima kasih diberikan waktu dan tempat teman-teman generasi Fisabilillah bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan doakan, Pak, anak-anak muda kita istiqomah. Istiqomah yang paling mahal nih istiqomah, Pak. Ya, paling mahal itu istiqomah. Generasi Fisabilillah ini diketuai oleh Abang Dayasin, ya, beliau hadir, Abang Dayasin, Abi Maulana, ya, insyaallah. Bapak Ibu, satu hadis dalam kajian kita, Pak, kita paskan jam 6 biar kita nanti bisa sholat Isra. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Ibnu Mas'ud ini khadimun Nabi, yang sangat dekat dengan Nabi dan paling berkhidmat dengan Nabi. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud ini yang suka mengelap sendal Nabi, menyiapkan minum makan Nabi, ya. Ini sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintain oleh Allah? Semua amalan Allah cinta, Pak. Tapi yang ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintain oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi senyum karena Ibnu Mas'ud ini memang pintar, Pak. Kalau Nabi udah dengan Ibnu Mas'ud itu nggak mau ada satu menit tanpa ucapan dari Nabi. Nanya, amalan apa yang paling dicintain oleh Allah ya Rasulullah? Yang paling dicintain, ahabbu ilallah, yang paling dicintain. Apa kata Nabi, Pak? Qala salatu wassalam, amalan yang paling dicintain oleh Allah, yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini yang kita kerjakan subuh ini, satu amalan pertama, ibadah pertama yang besar, yang paling dicintain oleh Allah. Wa innaha lakabira, Allah katakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabira illa alal khashi'in. Wa innaha lakabira, sungguh salat itu berat, perkara yang berat, perkara yang besar. Salat itu berat, salat itu perkara yang besar. Berat untuk siapa? Ya. Besar untuk siapa? Orang yang merasa terbebani untuk salat. Orang yang merasa terbebani untuk sholat, dia akan menganggap, ya Allah berat kali sholat ini, ya Allah udah subuh, ya Allah zuhur, ya Allah belum lagi selesai kerjaan udah azan asar, ya Allah berat dia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa innaha lakabirah. Lakabirah itu bukan hanya maknanya besar, tapi juga berat. Berat untuk siapa? Berat untuk orang yang terbebanin. Tapi sholat perkara yang besar, tapi ringan untuk siapa? Al-khasi'un, orang-orang yang khusyuk.
Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, makna al-khasyiin ada dua, Pak. Makna al-khasyiin ada dua. Illa alal khasyiin wa innaha lakabirah illa alal khasyiin. Salat itu berat, besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Makna yang pertama adalah orang yang khusyuk itu sendiri. Makna pertama adalah khusyuk itu sendiri. Mahwal khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk menghadirkan Allah dalam salatnya. Ya, kadang kita sholat, Pak, ini kita baru sholat subuh nih. Ya, kita sholat subuh, tubuh kita, badan kita di masjid, pikiran kita entah kemana-mana, Pak. Ya. Ini sholat, badan kita di masjid, tapi pikiran kita kemana-mana nih. Kita sholat zuhur, ya, badan kita di masjid, tapi pikiran kita kemana-mana, Pak. Ini makna pertama yang khusyuk. Khusyuk menghadirkan Allah dalam sholatnya. Badannya sholat, pikirannya ikut sholat. Badannya sholat, pandangannya ikut sholat. Badannya sholat, pendengarannya ikut sholat. Badannya sholat, hatinya ikut sholat. Dicontohkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika betisnya kena panah. Imam Ali bin Abi Thalib suruh ngambilnya kapan? Lagi sholat. Ya. Nah, kita kira-kira kita dapat nggak yang seperti ini? Kalau saya nggak pernah nih, Pak. Saya nggak pernah dapatkan sholat yang khusyuk seperti ini nih. Tapi kalau bapak-bapak saya yakin. Ya. Makna yang kedua apa, Pak? Illa al khasyiin. Makna khusyuk yang kedua adalah orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah mengerjakan sholat itu. Kapan dia mengerjakan sholat? Ala waktiha, pada waktunya. Berat, Pak. Ya. Bapak Ibu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mau meninggal dunia, Pak. Mau meninggal dunia. Nabi yantiqu lisanahu. Nabi mengkomat-kamitkan mulutnya, Pak. Nabi mengucapkan kalimat-kalimat yang sahabat ketika itu kurang dengar, hatta sampai sahabat Umar Ibn Khattab Abi Habsin radhiyallahu an dan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendekatkan telinganya ke mulut Nabi. Baru Nabi agak kuat mengucapkan dua kalimat, Pak, yang diucapkan oleh Nabi. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Lalu apa yang diucapkan Nabi lagi? Hafizus sholah, hafizus sholah, hafizus sholah. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Dan iblis nggak mau, Pak, kita bisa sholat tepat waktu itu. Iblis nggak mau, Pak. Yang paling nggak suka umat Nabi Muhammad itu sholat pada waktunya iblis, Pak. Ya. Jadi kalau pas lagi azan, bapak mau ke masjid, istri, Pak, nanti lah, Pak. Nanti berarti, saya nggak bilang iblis ya, Pak. Yang gak suka kita sholat tepat waktunya iblis, Pak. Kenapa? Bapak Ibu, kebaikan pahala sholat yang terbesar itu bukan ketika kita sholat berjamaah dapat 27 derajat. Bukan itu yang terbesar, Pak. Itu besar tapi bukan itu terbesar. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Al-hadis rawahu Imam Muslim. Nabi menyabdakan hadis riwayat Imam Muslim, salat jemaah itu lebih baik daripada salat sendiri, perbedaannya 27 derajat. Hadis yang kedua Imam Tirmizi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 25 darajah. Salat jemaah itu lebih baik daripada salat sendiri dengan perbedaan derajatnya, pahalanya 25 derajat, 25 pahala. Tapi bukan itu yang terbesar. Apa yang terbesar, Bapak Ibu? Dalam kitab Fathul Bari jilid yang kedua, Pak. Dalam kitab Fathul Bari jilid yang kedua, ya, kitab Fathul Bari ini sarah Al-Bukhari, sarah Sahih Al-Bukhari, penjelasan tentang kitab Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari. Apa kata Nabi? Ma baina salataini kafarah. Ini pahala yang paling besar dalam salat, Pak. Ini kebaikan yang paling besar dalam salat, yang iblis gak mau kita dapatkan. Apa? Ma baina salataini kafarah, kata Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala salatu wassalam ma baina salataini kafarah. Al hadis rawahu Al Imam Bukhari fi sanadin sahih.
Antara dua sholat wajib yang dikerjakan oleh umatku adalah penggugur dosa. Antara dua sholat wajib yang dikerjakan oleh umatku adalah penggugur dosa. Ini kita sholat subuh Pak, berjamaah nih tadi, dipimpin oleh adinda imam kita ya, enak suara beliau, doanya juga luar biasa. Jam 8 kita buat dosa, jam 10 buat dosa, setengah 10 buat dosa, jam 11 buat dosa, jam 12 buat dosa, 5 menit sebelum azan zuhur buat dosa. Masuk azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur Pak. Sholat kita Pak, ambil wudhu ke masjid, sholat kita. Dosa jam 8, jam 10, setengah 11, jam 11, dosa jam 12, dosa 5 menit sebelum zuhur tadi, habis Pak. Habis dengan sholat kita. Ma baina sholataini kafarah. Antara dua sholat wajib yang dikerjakan oleh umatku adalah penggugur dosa. Nggak salah kalau Nabi berkata umatku hafizuna ala sholawatim, yang menjaga sholat mereka bagaikan bayi yakhruju min butuni ummahatihim bila zanbin. Umatku yang menjaga sholatnya 5 waktu, dia bagaikan bayi yang keluar dari rahim ibunya bila zambin, tanpa dosa. Habis dosa kita Pak. Ini yang iblis nggak mau Pak. Ini yang iblis setan nggak mau. Iblis setan nggak mau kita bagaikan bayi tanpa dosa. Iblis nggak mau dosa kita habis 1 harian hanya karena sholat. Ustaz, kalau kayak gitu buat dosa nanti habis lagi dosanya sholat. Iya, nanti dosa lagi habis lagi. Iya, kalau gitu enak buat dosa. Bukan itu pelajarannya Pak. Bukan wah dosa lagi aja nanti tobat sholat habis, nanti dosa lagi sholat habis. Bukan itu pelajarannya. Apa Bapak Ibu? Jangan menggampangkan berbuat dosa. Yang kita takutkan itu lagi buat dosa mati Pak. Lagi buat dosa mati. Ibu bapak meninggal kapan? Subuh tadi lagi dengarkan tausiah meninggal. Enak dengarnya Pak. Istri kita sedih tapi hatinya bangga. Ibu bapak meninggal di mana? Tadi malam jam 2 di Bintan Plaza. Sama-sama sedih. Yang pertama hatinya bangga, yang kedua hatinya sedih. Mau jawab nggak enak, nggak dijawab ditanya. Ya. Dan Bapak, kita kan suka kalau udah berbicara tentang syariat, berbicara tentang ampunan suka pakai logika. Padahal logika kita nggak sampai.